can. I had big dreams for you. I wanted to give you the opportunities I never had. There was no time for games. Ha! Play some more lah. No to play ni. I don't know why I didn't see it before. What you really needed was me. Dad, Wait. I know all you ever wanted was to hear me telling you What's the highest score? 96. how proud I am to have a son And you get 80? like you. But 80 is still A. You cannot get 96, man. All are silly mistakes. You yearn for me to care. I never asked you what you wanted. So let's don't make noise. Give me the stick now. Give me the stick now. And even when you told me, I would not have listened. Why you have to do all this stuff? That is my choice! It is not your choice, young man. You never listen to You me! keep quiet as long as you are with me. It is my choice. And it is my choice only. See you at the camp. I've made many mistakes as a father. But I hope you see that I've loved you always. Because I am your father. And you forever will be my son. Bus so late, huh? Where are you going? Where's the camp? Kajang. Come, let me drive you there. I hope you know that everything I do is for you. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian. Tak terasa kita sudah di bulan Februari. Dan hari ini adalah hari kasih sayang. Katakan I love you kepada orang samping kiri kananmu. I love you. I love you. I love you and I love you. Tapi yang terutama, katakanlah I love you. Aku mengasihimu, aku mencintaimu Tuhan. Dia sumber segalanya. Mari kita hari ini memuji, memanggil dia Aba ya Bapa, karena dialah Tuhan kita, dialah Bapa kita yang selalu menyayangi kita, gak pernah menolak kita. Haleluya, haleluya. Mari kenaikan pujian ini. Yes, come on. Oh, yeah, yeah, yeah. Baba, ku panggil engkau.
nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh, oh, Aba, ya, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Panggil dia Aba, Bapa. Ku panggil Engkau ya Bapa, ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh, oh, Aba, ya Bapa. Ku panggil Engkau ya Bapa, ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Yes, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari jalannya. Oh, Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakku, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta
cinta Kau, Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta, Yesus ku cinta, Yesus ku cinta Kau. Kau ku cinta Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Dia tak menghitung pelanggaran kita. Haleluya. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi
setiamu tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setiamu tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setiamu tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku, Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu tiada bertepi Tuhan. Tak Kau lihat pelanggaran kami. Tiada syarat kasih setiamu tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Kasih Tuhan itu tidak pernah bertepi. Apapun pelanggaranmu saat ini, jemaat Tuhan, kembalilah kepada Bapa. Datanglah ke hadirat-Nya, peluk Dia kembali. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk menjadi Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Kasih-Mu selalu ada dan selalu cukup bagi kami. Terima kasih. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan, lewat firman yang akan disampaikan. Berbicaralah, Roh Kudus tembus setiap jiwa kami, jamah hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk firman-Mu Tuhan. Dimateraikanlah firman-Mu Tuhan bagi setiap umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, jemaat yang saya kasihi, dan saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja, keadaan yang luar biasa, dan keadaan yang tetap disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saudara, hari ini kita sedang ada di suasana yang spesial. Banyak orang merayakan ini momen-momen kasih sayang, meskipun sebenarnya kasih dan sayang harus dirayakan setiap hari, di setiap pribadi, di setiap rumah. Nah saudara, sebentar kita akan belajar bersama, karena pengetahuan itu diperlukan untuk memperlengkapi iman kita. Saya pun sebagai hamba Tuhan juga perlu banyak belajar, dan sama-sama belajar bersama saudara. Nanti kita akan dilayani oleh seorang psikolog, yaitu Ibu Laura Saskia Pelenkahu, Master Psikologi. Kami bersyukur karena
dia juga seorang hamba Tuhan, seorang guru sekolah minggu kami, guru KKBG di gereja kami, dan saya percaya seperti kami pun diberkati, Bapak Ibu Saudara juga akan diberkati dengan pelajaran pada hari ini. Nah Saudara, saya ingin membuka bahwa di 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan seperti ini. Mari baca bersama-sama. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tahukah saudara bahwa kata jiwa di situ dipakai kata suke. Dari situlah merupakan akar kata sehingga muncul menjadi satu kata psikologi. Ya, jadi psikologi pun itu bersumber banyak dari kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan di situ saudara, seperti jiwa saya, jiwa saudara baik-baik saja. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak, hati kita baik-baik saja, maka segala sesuatu di luar jiwa, tubuh, hubungan, apapun itu akan baik-baik saja. Saudara, kita pasti bertumbuh ada dari latar belakang yang bermacam-macam, budaya, luka, pergumulan. Dan di dalam Tuhan, pekerjaan dipulihkan, itu akan terus berlangsung sampai kita bertemu Tuhan Yesus nantinya. Oleh sebab itu saudara, pastikan kita sama-sama dilawat oleh Tuhan. Sementara pengetahuan itu dibagikan, itu akan memerdekakan. Karena pengetahuan membuat kita tahu kebenaran. Dan kebenaran yang saya dan saudara ketahui akan memerdekakan. Saya berdoa kita sama-sama belajar dan getting something, sesuatu yang luar biasa. Selamat berproses, selamat mengalami progres. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari kasih sayang. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara semua yang saya kasihi dalam Yesus Kristus pada kesempatan kali ini. Pada hari yang spesial ini, saya mau sharing, mau berbagi mengenai suatu topik yang mungkin jarang kita bahas. Tetapi, dia itu dekat sekali dengan kita. Bahkan dia bisa mempengaruhi pengambilan keputusan kita, perilaku kita dalam sehari-hari. Kira-kira topik apa yang mau kita bahas? Sebelum itu, saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk menonton sebuah cuplikan, sebuah film dari Disney Pixar yang pada tahun 2015 yang lalu itu sempat booming, bahkan memperoleh banyak penghargaan. Mari kita sama-sama saksikan. Did you guys pick up on that? Sure did. Something's wrong. Signal the husband. Uh-oh, she's looking at us. What did she say? Oh, sorry, sir. No one was listening. Is it garbage night? We left the toilet seat up. What is it, woman? What? I'm joy. This is sadness. That's anger. What? This is disgust. And that's fear. We're Riley's emotions. These are Riley's memories. They're mostly happy, you'll notice, not to brag. I wanted to maybe hold one. What happened? Sadness? She did something to the memory. Is everything okay? I don't know. Take it back, Joy. Trying. Joy, no, Let wait. go. The core memories. No. First day of school. Very, very exciting. I was up late last night figuring out a new plan. Here it is. Fear. I need a list of all the possible negative outcomes on the first day at a new school. Way ahead of you there. Does anyone know how to spell meteor? Disgust. Make sure Riley stands out today, but also blends in. When I'm through, Riley will look so good, the other kids will look at their own outfits and barf. Joy. Yes, Joy? You'll be in charge of the console, keeping Riley happy all day long. And may I add, I love your dress. It's adorable. Oh, this whole thing? Thank you so much. I love the way it twirls. Train of thought. Right on schedule. Anger. Unload the daydreams. I ordered extra in case things get slow in class. Might come in handy if this new school is full of boring, useless classes, which it probably will be. Oh, sadness. I have a super important job just for you. Really? Mm-hmm. Follow me. What are you doing? And there. Perfect. This is the circle of sadness. Your job is to make sure that all the sadness stays inside of it. Siapa yang ingat film ini? Atau pernah nonton film ini? Apa judulnya? Iya, Inside Out. Judul film ini adalah Inside Out.
Di film ini menceritakan bahwa ada seorang anak yang bernama Riley dan dia perilakunya itu dikendalikan oleh 5 emosi yang bernama joy. Joy itu yang rambutnya biru, ada sadness yang badannya berwarna biru, ada disgust warna hijau, ada fear yang berwarna ungu, dan juga anger, dia berwarna merah. Nah, di dalam cuplikan itu terlihat bahwa Joy itu dengan energinya yang luar biasa, energi positifnya yang luar biasa, dia berusaha mengontrol semuanya. Dan dia berusaha bagaimana Riley itu bisa merasa happy, merasa senang senantiasa. Dan dia berusaha semaksimal mungkin agar salah satu rekan yang bernama Sadness, yang memang ya terlihat muram ya gitu, untuk tidak dekat-dekat dengan meja kontrol itu. Dan ada bola yang berwarna emas yang dibawa-bawa oleh Joy, itu ceritanya core memory. Dan Joy berusaha supaya Sadness itu tidak menyentuh core memory tersebut, karena kalau disentuh dia berubah menjadi biru. Nah, ketika berubah menjadi biru, maka Riley akan terlihat menjadi lebih muram. Nah, Joy nggak mau itu. Bahkan sampai dia membuat lingkaran di lantai untuk membatasi ruang geraknya Sadness. Sadness nggak boleh menyentuh apa-apa, nggak boleh keluar dari lingkaran itu. Cuplikan ini buat saya sangat merepresentasikan bagaimana kita itu dalam kehidupan sehari-hari seringkali berusaha seperti Joy. Orang tua kepada anaknya seringkali berusaha seperti Joy. Jangan sampai merasakan suatu perasaan yang dianggap negatif. Kalau perasaan yang dianggap negatif itu muncul, harus segera ditekan, harus segera dihilangkan, harus diganti dengan happiness. Saudara-saudara, kita dibesarkan dalam budaya yang seperti ini. Contohnya, simple aja, misalnya ada anak, dia ngeliat mainan temennya, lalu dia iri. Terus kita sebagai orang tua langsung, udah nggak usah iri, jangan iri, nggak baik kalau iri. Bukan berarti maksudnya ya iri gimana ya, tapi maksudnya gini, anak itu tidak diberi kesempatan untuk merasakan sebenarnya iri itu seperti apa dan di-link dengan perasaan itu. Langsung di-cut. Dan yang lebih parahnya kadang-kadang orang tua ngomongnya, udah deh nanti mama beliin, gampang itu ada kok di toko, kita beli yang lebih bagus. Maksudnya menghibur, tapi apakah itu tepat? Atau contoh lain, seorang remaja yang jatuh cinta, pacaran, tiba-tiba putus. Biasanya sedihnya luar biasa. Lalu temannya datang, udah nggak usah sedih, gitu aja, itu dia yang rugi, it's their loss. Mendingan kita happy-happy aja, masih banyak ikan di laut, ya kan? Nggak diberi kesempatan untuk merasakan sedih itu seperti apa, diganti aja dengan happy. Belum lagi dengan perbedaan gender, yang seakan-akan kalau misalnya ada anak perempuan marah-marah, teriak-teriak, terus nanti orang tuanya ngomong, anak perempuan nggak pantas banget sih marah-marah kayak gitu, teriak-teriak. Atau anak laki-laki, dia merasa sedih, dia nangis, misalnya jatuh lah gitu, terus dia nangis, terus kita langsung bilang, anak cowok kok nangis, cengeng banget. Itu yang terjadi. Kita tuh tidak dibiasakan untuk merasakan suatu emosi yang dianggap negatif. Atau mungkin bisa juga contohnya suami istri. Si mamanya bilang ke papanya, "Pak, kakak ada tugas besok, lagi ada show and tell misalnya, atau ada performance. Kakak ada tugas performance bersama dengan orang tua. Nah, tolong dampingi ya." Terus papanya nanya, "Dampinginya ngapain? Aku mesti ngapain?" "Ya, kakak tuh maunya nyanyi. Ya nanti kamu nyanyi aja duet bareng sama kakak." "Ah, malu aku mah." Misalnya suaminya ngomong gitu. Terus si mamanya langsung bilang, "Ya nggak usah malu lah, ngapain juga malu? Kamu kan suka karaoke. Lagi pula itu cuma di depan sama teman-temannya doang, anak-anak doang. Ya mungkin ada beberapa orang tua yang memang dapat jadwal hari itu. Gampang lah, paling cuma 5 menit kok." Nah, itu secara spontan kita lakukan. Ya bukan bermaksud buruk sih, maksudnya ya kita kan mau supaya suami kita ya mau nemenin anaknya, kita berusaha untuk yang nggak usah malu gitu.
Tapi poin saya di sini adalah kita tidak dibiasakan, tidak terbiasa untuk memperbolehkan suatu emosi yang dianggap negatif atau dianggap mengganggu suatu perilaku itu untuk muncul, untuk dirasakan. Karena kita dibesarkan dalam budaya seperti itu udah jadi kayak autopilot buat kita. Kalau kita mau mengubahnya, harus secara sengaja kita merubahnya secara manual. Ibarat sebuah pesawat yang terbang di udara, dia akan biasanya udah pakai autopilot nantinya setelah udah di atas. Kalau memang ada perlu sesuatu atau udah mau turun atau udah mau landing atau bagaimana, dia mengubahnya menjadi manual. Nah, ketika berubah menjadi manual, si pilot itu kan harus lebih memperhatikan apa yang dia lakukan, lebih direncanakan, lebih dipikirkan tentunya. Memang perlu lebih usaha ketika kita mau merubah menjadi yang manual. Nah, kalau kita mau merubah sesuatu yang autopilot, sudah pasti kita perlu usaha lebih untuk bisa melakukannya. Nah, kembali lagi ya dengan emosi yang kita tekan. Kalau emosi tidak biasa kita rasakan, bagaimana kita bisa mengenal emosi yang ada di dalam diri kita? Padahal dia ada di dalam diri kita. Dan believe it or not, dia itu sangat-sangat mempengaruhi perilaku kita, sangat-sangat mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Mau dibilang kita orang yang logik pun, kondisi emosi itu sangat mempengaruhi. Ada penelitian yang mengatakan bahwa cerdas emosi itu memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan atau keberhasilan. Bahkan dikatakan EQ itu berperan 4 kali lebih penting, lebih tinggi daripada IQ. Dalam World Economic Forum dikatakan bahwa EQ merupakan 1 dari 10 skill yang wajib dikuasai di sekarang ini. Seorang pakar kecerdasan emosi pernah mengatakan bahwa Indonesia berada dalam krisis kecerdasan emosi. Ya, saya bisa mengerti sih bagaimana kita mau cerdas emosi kalau kenal aja enggak sama yang namanya emosi. Tentunya kesuksesan ini berlaku dalam banyak hal, termasuk dalam relationship. Suatu topik yang secara khusus diangkat oleh gereja kita selama bulan Februari ini. Saya suka sekali dengan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya tuh membayangkan ya, kalau kita jadi pas pampres nih, mesti menjaga presiden. Tentunya supaya kita berhasil, kita harus tahu jadwalnya presiden itu seperti apa. Kita harus tahu dia kebiasaannya bagaimana. Kalau kita nggak tahu, bisa-bisa dia udah belusukan kemana, kita nggak ngikut. Kita miss. Kita gagal menjaga dia hari itu. Kita tidak bisa menjaga sesuatu yang kita tidak kenal, kita tidak tahu. Nah, siapa yang harus menjaga hati kita? Ya, diri kita sendiri. Bukan orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk yuk kita kenal emosi. Itu adalah judul sharing saya hari ini. Yuk kita kenal emosi. Ada 6 langkah untuk mengenal emosi secara mindful yang dikemukakan oleh Tony Parker. Dia adalah seorang yang certified dari Gottman Institute. Nah, dia mengungkapkan ada 6 langkah di mana kita bisa mengenal emosi yang kita rasakan. Dan 6 langkah ini sesungguhnya bisa juga dipakai ketika kita lagi dealing dengan difficult emotion atau ada big feelings yang kayaknya susah sekali kita handle. Yang pertama, sadari ketika emosi itu muncul. Maksudnya sadari bagaimana? Sadari berarti kita coba rasakan di dalam tubuh kita ketika emosi itu muncul seperti apa. Misalnya, kadang ya kalau misalnya kita nervous, takut atau khawatir gitu, itu suka ada deg-degan gitu. Kayaknya dadanya tuh lebih cepat degupnya. Atau kalau kita kita takut atau gimana, terus bisa tiba-tiba tenggorokan kita kayak kering gitu. Atau kalau kita lagi berbunga-bunga jatuh cinta, ada butterfly di perut kita.
Nah, hal-hal seperti itu maksudnya. Jadi ketika emosi itu datang, kita rasakan di badan kita itu seperti apa. Karena emosi itu sangat berkaitan erat dengan kondisi fisiologis kita. Dan kalau kita aware dengan kondisi fisiologis kita, ketika kita mengalami itu, kita jadi yang, oh, aku kira-kira kenapa ya? Jadi sebelum emosi itu udah escalate, udah berkembang menjadi besar, kita udah bisa ancang-ancang nih, kayaknya aku mau kesel nih. Kayak misalnya saya nih ya, saya tuh kalau udah rasanya tuh kepanasan, kayak gerah gitu ya, saya bingung nih bahasanya apa, gerah gitu. Itu saya pasti gampang banget kesulut. Cepet banget akan jadi marahnya itu cepet banget. Jadi saya udah mulai aware kalau misalnya saya kayaknya dalam kondisi itu, terus tiba-tiba anak saya, ya tau lah ya kalau anak umur 3 tahun itu kadang-kadang kan push our button itu benar-benar yang dor gitu ya. Tentunya tidak dengan sengaja. Jadi dengan keberadaan dia kadang-kadang bisa membuat kita meledak kalau kita tidak sadar bahwa kita tuh udah lagi mau menuju ke boiling point kita. Nah, pada saat itu biasanya saya bilang ke anak saya, tunggu dulu ya, kayaknya mama lagi rasanya nggak enak nih. Mama jadi kayaknya gampang marah. Mama mau menenangkan diri dulu ya. Itu yang jadinya saya bisa lakukan ketika saya dealing dengan emosi-emosi yang kayaknya mau menjadi besar. Itu fungsinya. Yang kedua, identifikasi dan beri nama emosi. Kesannya simple ya. Ada penelitian yang mengemukakan bahwa ketika kita memberi nama emosi, terutama emosi yang difficult emotion itu yang bikin kita kayaknya overwhelmed, bagian otak yang bertanggung jawab untuk mendeteksi adanya bahaya, namanya amigdala, dia akan berkurang keaktifannya. Nah, kalau dia berkurang, kemungkinan untuk memunculkan reaksi stres pada tubuh itu akan berkurang juga. Si amigdala ini kalau aktif ya, amigdala itu modelnya adalah kalau misalnya dia merasa dia diserang, dia akan fight or flight. Either dia menarik diri, atau dia akan dia akan serang. Modelnya seperti itu, dan biasanya ini adalah reaksi langsung, bukan sesuatu yang dipikirkan. Jadi hati-hati ketika amigdala kita yang mengontrol perilaku kita, bisa-bisa perilaku yang kita keluarkan itu bisa kita sesali nantinya. Makanya penting untuk memberi nama. Name it to tame it. It's real, saudara-saudara. Ini juga yang saya terapkan ke anak saya. Dari kecil sudah saya biasakan untuk dia mengenal berbagai nama emosi. Dan kalau ngomongin emosi, bicaranya bukan saya marah, saya sedih, gitu. Menurut penelitian lebih baik kita ngomongnya adalah, ini adalah perasaan marah. Ini adalah perasaan sedih. Kenapa? Itu membuat kita mengakui perasaan itu ada, tapi pada saat yang bersamaan kita membuat perasaan itu tuh distance dengan diri kita, bukan menjadi satu kesatuan. Dan itu empowering, itu bisa menguatkan kita untuk bahwa emosi itu nanti bisa pergi gitu, karena dia bukan attach sama kita. Nah, kalau ngobrol sama anak saya ya, contohnya mungkin sama anak lebih mudah ya, karena itu yang sehari-hari saya lakukan. Contohnya kayak saya suka ngomong, si marah lagi datang ya, gitu. Kalau dia lagi kesel gitu, si marah lagi datang ya. Terus dia sekarang kalau ngomong suka gini, iya datang, pergi, datang, pergi, datang terus, gitu. Dengan semangatnya dia ngomong begitu. Jadi ya tapi memang begitu gitu. Sebenarnya emosi itu bisa datang dan pergi. Nah, apa aja sih nama-nama emosi? Kalau kita mesti memberi nama, kan kita mesti punya banyak perbendaharaan kata tentang emosi. Emosi itu banyak sekali. Tapi kita belajar dari yang kita tahu aja dulu gitu. Ya misalnya apa? Khawatir, cemas, sedih, kecewa, bosan, menyesal, semangat, bangga, itu semua emosi. Kita bisa mulai dengan emosi dasar seperti yang di film Inside Out tadi. Dia ada 5 emosi dasar. Sebenarnya sih ada 6. 5 itu tadi kan ada joy, ada anger, ada disgust, ada fear, ada sadness. Sama satu lagi adalah surprise. Nah, kita bisa mulai dari 6 emosi dasar itu. Lalu emosi itu juga bisa ada gradasinya. Misalnya mulai dari
saya ngerasa terganggu nih. Selanjutnya marah. Selanjutnya lagi, kalau lebih tinggi lagi, murka. Misalnya seperti itu. Atau misalnya saya nggak suka, atau saya jijik, atau bahkan saya benci. Jadi dia suka ada gradasinya. Kalau kita bingung, bisa aja kita dengan oke, saya marah. Marah saya kira-kira 1-10 di level mana ya? Nggak apa-apa, begitu juga gitu. Yang penting kita memberi makna, memberi nama. Nah, yang seringkali jadi tantangan juga adalah kadang-kadang suatu emosi yang terlihat, terutama biasanya emosi marah sih ya. Emosi marah, kalau kita muncul itu marah, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di dalamnya itu banyak. Kita bisa lihat di gambar berikut ini. Di dalamnya ada kesepian. Karena kesepian kita keluarnya marah. Kecapean, keluarnya marah. Malu, keluarnya marah. Merasa sakit hati, keluarnya marah. Apapun kita keluarnya marah. Jadi penting buat kita untuk memiliki perbendaharaan emosi yang cukup untuk kita bisa menamai emosi yang kita rasakan. Oke, yang ketiga. Kalau kita udah tahu, terima emosinya. Karena emosi itu ada untuk diterima. Sama kayak kita ya, kita kan seneng ya kalau orang bisa menerima kita apa adanya. Emosi juga begitu. Kalau dia nggak diterima, dia malah akan kayak mau menunjukkan ini loh saya loh gitu. Jadi ketika emosi datang, jangan disangkal, akui aja. Akui bahwa perasaan itu hadir. Mau itu cemas, duka, sedih, marah. Hanya menerima tanpa judgement ya. Tanpa judgement tuh maksudnya, saya lagi kayaknya saya sedih banget. Harusnya saya nggak sesedih ini. Nggak usah pakai embel-embel belakangnya. Emosinya aja, terus diterima. Kalau kita biasa melakukan itu, kita bisa lebih memahami diri sendiri dan juga orang lain, pasangan kita. Jadi, nggak apa-apa kalau kita merasakan itu, terima aja. Nih, saya senang dengan kalimatnya. Semua perasaan itu valid bagi orang yang mengalaminya. Saya ulangi, semua perasaan itu valid bagi orang yang mengalaminya. Dan perasaan nggak bisa dihilangkan dengan cara kita ngomong. Kayak kita ke anak kita, udah nggak usah sedih, terus kita berharap dia langsung bisa berubah, nggak sedih lagi. Nggak bisa. Nah, ketika emosi itu diterima, percaya deh, intensitasnya akan berkurang. Mungkin nggak langsung hilang, tapi intensitasnya pasti berkurang. Oke? Yang keempat, sadari bahwa emosi itu tidak permanen, saudara-saudara. Emosi itu tidak selamanya ada di dalam diri kita. Sifatnya sementara pada saat itu saja. Kita gampang sekali lupa, apalagi kalau kita lagi mengalami big feelings ya gitu, rasanya gitu. Apalagi kalau udah sampai secara fisik ya, fisiologis kita tuh bener-bener kalau marah tuh udah sampai gitu. Susah sekali kita mengingat bahwa emosi itu nanti akan pergi. Ya, understandable. Tapi biasanya nih emosi itu bertahan lebih lama karena kita kasih makan. Makanya makin lama makin besar. Contoh, ini pengalaman saya sendiri ya, daripada saya kasih yang lain kan. Saya tuh suka kesel, saya marah kalau misalnya saya lagi cerita atau saya lagi mau minta pendapat, terus suami saya tuh lagi asik dengan handphone. Nah, matanya tuh suka, dia dengerin, tapi matanya nggak lepas dari handphonenya. Itu saya biasanya kesel tuh. Terus kalau saya memberi makan tuh gini, saya inget-inget dia emang suka begitu nih gitu. Bahkan lebih parahnya lagi adalah saya jadi mengambil kesimpulan bahwa ini orang emang nggak pernah yang merhatiin saya. Wih, digeneralisasi hanya dari satu kejadian itu. Itu kalau kita memberi makan secara salah emosi kita. Nah, kan itu berarti saya nggak fokus di isu saat ini ya, nggak pada saat ini, nggak presence, nggak yang pada saat ini. Udah ngebawa-bawa yang masa lalu, bahkan mikirin yang ke depan yang nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi gini, kalau memang itu yang terjadi, ya nggak apa-apa. Terima aja kalau emang kita mikirnya begitu. Namanya juga latihan ya, nggak bisa langsung dong. Terima aja perasaan yang tambah intens itu. Kalau emang kita sulit untuk menanggulanginya, overwhelming jadinya, kita coba tenangkan diri berarti. Kita menjauh aja. Atau kita tarik napas, atur napas, kita mandi, kita cuci muka, gitu. Kita
kita cari cara untuk menenangkan diri dulu. Jogging, olahraga itu juga oke banget untuk kita mengeluarkan emosi-emosi yang cukup berat ya gitu. Jadi kuncinya adalah stay in the present. Lihat perasaan itu secara terpisah dari diri kita. Anggap aja dia sebagai tamu. Saya suka ngajarin ke anak saya nih ya, kalau lagi mengalami big emotion, anggap emosi itu lagi mau pergi naik kereta. Jadi dia masuk ke dalam kereta, lalu dia berangkat pelan-pelan, lama-lama makin cepat, makin jauh, akhirnya keretanya pergi, dan si emosi ikut pergi dari situ, di dalam kereta itu. Jadi saya suka tanya, udah naik kereta belum si marah? Si sedih udah naik kereta belum? Kalau dia jawab belum, ya udah nggak apa-apa. Kembali lagi, terima kalau emosi itu masih ada. Saya akan ada bersama-sama dengan dia ketika dia berusaha dealing dengan emosinya itu. Tapi kadang saya juga katakan sih, ya udah kita tunggu aja dia pergi ya. Terus saya tambahkan, kamunya memperbolehkan dia pergi nggak? Ini saya tanyakan karena seringkali si emosi itu udah mau pergi, tapi kita yang nahan-nahan. Kita ingat-ingat terus apa yang bikin kita kesal, kita ulang-ulang kejadiannya, sehingga emosi itu terus ada, padahal dia udah mau pergi. Jadi pokoknya apapun yang kita rasakan, kalau emosi itu masih ada, it's okay. Paling tidak nih, sampai tahap ini, kita itu udah nggak langsung bereaksi lagi ketika emosinya datang. Kalau misalnya sebelumnya, saya langsung marah-marah, teriak-teriak, atau bahkan bisa mukul misalnya. Kali ini saya jadi bisa memilih untuk menarik napas dulu, memberi jarak dengan sumber masalahnya, kemarahan saya, baru saya berespon. That's a big progress, saudara-saudara. Yang kelima, investigasi. Ini bisa dilakukan kalau kita sudah calm, sudah lebih tenang. Baru kita cari tahu lebih dalam. Jadi jangan lakukan investigasi kalau kita masih mengawang-awang itu semua emosi, baik itu sedih maupun itu marah, apapun itu. Pengambilan keputusan kalau kita terlalu happy itu kan atasnya tuh bisa yang euforia ya. Kalau sambil mengambil keputusan ketika lagi euforia itu juga bahaya, saudara-saudara. Jadi setelah udah merasa tenang, baru kita cek apa sih yang men-trigger saya. Kenapa sih perasaan ini muncul? Apa perasaan ini muncul dari pikiran sendiri? Atau dari omongan orang mungkin, atau perilaku orang? Saya jadi muncul perasaan ini? Apakah pola ini sering muncul? Jadi itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pakai untuk kita melakukan investigasi terhadap apa yang kita rasakan. Ingat, emosi itu datang membawa pesan. Itu fungsinya. Jadi jangan kita pikir bahwa ini emosi bikin repot aja ya gitu. Enggak, dia datang untuk membawa pesan. Seperti lampu lalu lintas lah. Ada merah, kuning, hijau. Merah nyala, kuning nyala. Tapi kalau kita nggak ngerti pesannya, ya kacau balau kan. Contoh, kalau kita ada perasaan marah, kadang-kadang tuh dia muncul ada sesuatu yang lagi ditentang, atau ada dalam diri kita tuh dihambat atau dilanggar. Nah, kita bisa cek apa yang bertentangan, apa yang Anda pertahankan. Atau misalnya bangga. Itu kan muncul ketika kita menunjukkan suatu kemampuan. Kualitas apa sih yang Anda kejar yang untuk diperlihatkan? Mengubah mode autopilot dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, itu membantu kita untuk mengambil jarak dan melihat segala sesuatu dengan perspektif yang berbeda lagi. Bisa punya banyak perspektif kita dalam melihat suatu hal. Oke? Yang terakhir, keenam. Lepaskanlah keinginan untuk mengontrol emosi. Kayaknya ini emang rasanya kan kita pengen mengontrol segala sesuatunya ya. Tapi untung dalam pandemi ini kita belajar bahwa banyak hal tidak bisa kita kontrol. Nah, salah satunya adalah emosi. Kita belajar bahwa nggak perlulah kita ngontrol itu si emosi itu. Kita kekang tuh kayak si Joy berusaha mengekang. Yang penting adalah justru kita let go. Let go kebutuhan kita untuk mengendalikan. Terbuka pada apapun hasilnya. Kayak tadi yang saya bilang, kalau emang hasil masih marah, ya sudah. Bukan berarti pasrah loh. Kalau kita lihat dari step-step yang tadi di atas, nggak ada pasrahnya sama sekali. Itu semua tindakan aktif, bukan pasif. Melangkah keluar dari diri kita,
dan benar-benar dengarkan apa yang kita rasakan dan pesan apa yang mau disampaikannya. Dengan demikian kita bisa mengenal dan memahami emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Bahkan kita jadi lebih mampu memahami emosi dan perasaan orang lain. Seperti contoh cerita saya tadi tentang perasaan marah saya yang muncul ketika bercerita dan pasangan tidak melepaskan pandangan dari HP-nya itu. Ternyata setelah saya investigasi, emosi yang sesungguhnya saya rasakan adalah kecewa. Saya kecewa karena saya merasa saya itu kurang berharga. Saya kurang penting. Saya kecewa karena saya merasa apa yang saya alami itu ternyata kurang menarik ya. Kurang berharga untuk didengarkan ya. Saya jadi tahu kalau saya memiliki isu self-worth yang harus saya selesaikan. Dan kalau saya share hal ini kepada pasangan, dia pun bisa membantu saya untuk mengatasi isu ini. Atau paling tidak dia bisa membantu memenuhi kebutuhan saya terkait dengan isu ini. Misalnya, dia bisa mengatakan, tunggu sebentar ya. Ada hal yang mesti aku kerjakan dulu di HP. Nanti kalau udah selesai, aku kasih tahu. Nah, ketika udah selesai, dia ngomong, oh tadi kamu mau cerita apa? Dengan pandangan yang full konsentrasi kepada saya, tidak teralih lagi. Hal ini tidak akan terjadi kalau saya langsung marah-marah. Apalagi dengan perkataan, kamu tuh ya emang gak pernah merhatiin saya. Ada apa sih di HP kamu? Penting banget apa itu? Gak bisa apa luangin waktu sedikit aja buat saya. Apalagi saya mengatakan dengan penuh amarah, biasanya nada-nadanya menyerang kayak gitu lah, menyalahkan pasti. Dan itu akan tambah kacau. Hasilnya gak akan sama. Jadi keenam tahap ini sangat membantu kita untuk bisa menenangkan diri, memiliki ruang untuk melakukan refleksi, dan secara sadar berespon. Tidak hanya langsung bereaksi mengikuti emosi kita pada saat itu saja. Yang mana cenderung fight or flight tadi. Oke, sekarang kalau kita sudah tahu mengenai hal ini, bagaimana langkah pertamanya untuk menerapkan hal ini? Nah, saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk melakukan refleksi. Jadi, yang pertama, sebelum tidur, buat daftar perasaan apa aja yang muncul hari itu. Ini untuk melatih awareness kita. Mau yang munculnya subtle atau yang big emotion, ya terserah gitu. Tulis saja. 2, setelah itu pilih salah satu emosi yang mau kita kenali. Kalau saran saya sebaiknya emosi yang tidak terlalu big gitu ya. Karena kan kita baru mau latihan. Tapi jangan juga yang terlalu subtle yang kita sendiri kurang merasa. Yang tengah-tengah lah, kita pilih yang tengah-tengah. Karena ini kan buat membantu kita untuk lebih mengenal. Nah, lakukan 6 langkah itu tadi. Nah, kalau sudah nyaman dengan hal ini, cobalah berbagi dengan orang terdekat. Orang yang kamu percaya, Anda percaya. Jadi, misalnya kita dengan pasangan, atau mungkin kita dekatnya kakak adik. Pokoknya yang kita anggap dekat. Syaratnya adalah harus bikin suasana yang nyaman dan aman. Aman maksudnya bagaimana? No judgment, saudara-saudara, no kritik. Apalagi kalau anaknya yang lagi mencoba untuk share, orang tua biasanya harusnya nggak gitu tuh, nggak perlu. Tahan. Tugas kita adalah menerima emosi. Emosi itu untuk diterima, ya kan? Nah, ketika insight ini kita bagikan kepada orang terdekat kita, mereka pun dapat lebih memahami kita. Gini, emosi kan berperan sangat penting ya dalam kita berperilaku. Kalau kita aja nggak paham, gimana orang lain bisa ngerti coba? Makanya banyak sekali miskom bisa terjadi. Saya ngalamin banget ketika saya sedang mempersiapkan sharing ini. Saya nggak sadar kalau ternyata saya tuh nervous gitu. Jadi yang keluar adalah gini, saya cerita ke suami, aduh ini rasanya banyak sekali, bagaimana ya caranya supaya bisa semua yang mau saya sampaikan ini waktunya cukup, bagaimana ya, bla bla bla, banyak lah pertanyaan yang sebenarnya teknis. Dan suami saya berusaha untuk menjawab kan yang teknis itu, tapi ketika dia jawab itu saya kesel. Kan aneh ya gitu, dia jawabnya benar tapi saya kesel. Nah, di situ saya langsung pause. Loh, kenapa saya kesel?
Lalu saya berusaha untuk tarik napas. Ketika saya berusaha tarik napas tuh kayaknya dada saya kayak yang agak berat gitu buat napasnya. Terus kan dia bilang kan, ya udah coba aja rekam. Ya bener kan, coba aja rekam dulu, ngomong biasa begini. Dan ketika saya mau coba rekam begini aja nih, pakai video untuk tahu ya kira-kira berapa lama gitu waktunya, nggak keluar kata-katanya sedikit pun nggak keluar. Saya bingung gimana cara ngomongnya. Lalu saya terima, oh kayaknya saya nervous nih, kayaknya saya ada kekhawatiran, saya ada ketakutan nih gitu. Itu saya terima sambil saya tarik napas, berusaha tenang. Saya terima. Setelah saya mulai tenang, saya mulai berpikir, kenapa ya gitu. Jadi saya nggak langsung bilang harusnya kamu nggak usah nervous lah, kan udah biasa kok gitu. Ini kan anggap aja kayak lagi seminar. Ternyata setelah saya gali, saya investigasi, karena ini topik tuh very dear to my heart gitu. Aku mau banyak orang bisa memahami ini gitu. Dan melakukannya secara direkam ini adalah pertama kali. Beda sama kalau seminar langsung, walaupun melalui Zoom itu berbeda. Merekam seperti ini ternyata buat saya itu ada pressure tersendiri yang saya nggak sadar. Ternyata itu ada nervous, kecemasan yang lumayan tinggi yang membuat saya malah nggak bisa berkata-kata sedikit pun. Ketika mengetahui itu, saya jadi tahu, oh berarti saya harus mundur lagi persiapannya. Yang tadinya saya hanya bullet points seperti biasa, saya tulis, saudara-saudara, kata per kata itu saya tulis semuanya. Jadi kayak saya mau apa yang saya mau pikirkan, saya mau omongin, itu saya tulis semuanya. Kalau saudara-saudara mau, saudara-saudara bisa minta. Karena ada. Tapi dengan begitu saya jadi lebih tenang. Jadi lihat ya, kalau misalnya kita nggak paham emosi yang kita rasakan, hasilnya itu bisa berantakan. Malah jadi kacau balau gitu. Tapi dengan saya memahami emosi yang saya rasakan, saya bisa mengatur strategi yang lebih tepat supaya hasilnya lebih optimal, supaya saya bisa function lah paling nggak gitu, nggak shutdown. Dan saya membagikan ini kepada suami saya. Saya cerita apa yang saya alami ini. Saya tadi kesal banget sama kamu. Dan dia jadi lebih mengerti kan? Karena dia kan have no idea apa yang ada di dalam pikiran saya. Untungnya saya nggak langsung blar marah-marah juga ke dia ya gitu. Saya pause gitu. Kalau nggak dia tambah bingung lagi loh. Saya jawab pertanyaan kamu malah kamu marah, bagaimana? Gitu. Jadi yang ingin saya tekankan adalah betapa pentingnya kita paham apa yang ada di dalam diri kita. Dalam hal ini emosi, terhadap hubungan yang kita miliki baik terhadap diri sendiri maupun dengan orang lain. Oleh karena itu saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk yuk kenalan sama emosi kita. Luangkan waktu untuk kenal dengan emosi kita. Lakukan refleksi terhadap apa yang kita rasakan. Obrolkan hasil refleksi kita dengan orang-orang yang kita percaya. Percayalah saudara-saudara, kita akan merasakan suatu perubahan yang luar biasa dalam relasi kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Seperti kita menabung, sedikit demi sedikit, tidak terlihat hasilnya dalam jangka pendek. Tetapi kalau kita secara konsisten, kita rutin melakukannya, maka hasil yang luar biasa akan kita rasakan. Saya sangat percaya usaha kita yang maksimal ditambah dengan God's divine intervention, miracle will happen. Mujizat akan terjadi dalam setiap hubungan yang kita miliki. Saya ada pesan khusus untuk adik-adik remaja. Lakukan latihan ini secara konsisten. Kenali emosi sejak sekarang. Kenapa? Karena sesungguhnya otak yang bertanggung jawab untuk regulasi emosi itu masih dalam tahap pembentukan, perkembangan sampai usia sekitar 26 tahun. Jadi artinya ini lagi dalam tahap pembentukan. Jadi ini waktu yang tepat bagi adik-adik semua untuk mencoba menjalankannya. Bukan berarti excuse untuk yang orang dewasa ya. Karena Tuhan itu begitu luar biasa menganugerahkan kita otak yang amazing. Otak kita itu punya sifat brain plasticity, di mana kita itu masih bisa belajar terus-menerus sampai kapanpun kita mau. Karena dia punya kemampuan untuk kayak melar gitu loh, gampangnya.
Jadi kita masih terus bisa berubah. Kita masih bisa melakukan perubahan. Mungkin usahanya akan jauh lebih keras dibandingkan adik-adik yang usianya di bawah 26 tahun. Dealing dengan emosi ini secara mindful mungkin tidak mudah. Tapi tujuan kita bukanlah suatu kesempurnaan. Tapi progres sedikit demi sedikit setiap hari itu menjadi lebih penting. Selamat berproses, selamat berprogres. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin kita sangat diubahkan, sangat diberkati dengan pengetahuan, dengan bahan-bahan pelajaran yang sudah disampaikan oleh Laura. Dan saya berdoa ini menjadi kekuatan yang baru di tengah-tengah masa pandemi yang kita belum tahu sampai kapan itu akan berakhir. Ada banyak hubungan, baik itu pernikahan, hubungan keluarga, dan apapun itu mengalami tantangan yang begitu berat di masa-masa pandemi. Mari kita terapkan bersama Kristus pelajaran-pelajaran kebenaran yang kita sudah ketahui. Saya katakan ulang-ulang, kebenaran yang kita ketahui itu akan memerdekakan kita. Dan kita yakin, kita percaya bahwa seperti 3 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan, seperti jiwa saya dan jiwa saudara baik-baik saja, maka semua yang di luar kita itu akan juga mengalami perubahan dan pemulihan. Mari kita berdoa. Ambil beberapa saat, beberapa waktu. Izinkan Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memulihkan setiap hubungan. Di bulan perayaan kasih sayang, ada perayaan khusus pertemuan dengan keluarga besar. Inilah waktu-waktu di mana kita akan diperbaharui dan dipulihkan. Izinkan Roh Kudus mengobati setiap luka-luka dalam hubungan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk saat ini. Kami percaya kebenaran yang kami ketahui itu akan memerdekakan kami. Hamba-Mu berdoa, baik hamba-Mu dan semua kami, siapapun kami yang sedang beribadah bersama-sama, jamah kami Tuhan, jamah setiap hubungan, pulihkan setiap hubungan, dan jamah jiwa kami, jamah emosi kami, supaya kami jauh lebih mengalami pemulihan dan pendewasaan di dalam emosi kami. Roh Kudus, Engkau yang berjanji, yang datang untuk mengajar, menginsyafkan kami. Engkau tetap memegang tangan kami, memeluk kami, menyertai kami, sampai kami bisa melewati setiap PR hubungan kami. Hamba berdoa untuk setiap pasangan, suami istri, pulihkan. Jemaat bersama pemimpin gembala dipulihkan. Hubungan antara orang tua dan anak-anak dengan orang tua dipulihkan. Hubungan secara umum, kesatuan, kasih mesra, hal-hal yang baik dialirkan pada hari ini Tuhan. Sembuhkan mereka yang luka. Kami tahu Tuhan bahwa sebuah hubungan berhasil pada waktu kami terus berjalan di dalam pengampunan demi pengampunan. Kami bersyukur, berkati setiap kami yang bersama-sama berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terus bekerja dengan cara yang ajaib di hari yang istimewa ini. Jemaat yang saya kasih, mari angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, penyertaan dan kasih setia dari Tuhan Yesus, penghiburan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saya dan saudara sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai kita bertemu kembali minggu depan. Jangan lupa tetap kita jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap berdoa bagi bangsa ini Tuhan pulihkan. Sampai jumpa.